ويسكنهم الجنة ويدخلنا جنة ويختم لنا بالحسنى في خير ولطف وعافية وعلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama al-insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbi zidna ilman nafi'an wa zidna fahman wasi'an. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi saddid lisani wa hdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dusturakum ya ahla darbi ya ahla al-batin ya ahla an-nawbar wa ya ahla an-nur bijahi wa barakatil awliya wa syuhada wa salihin. Amma ba'd. Puja syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, limpahan rahmat dan kasih sayangnya kita dapat berjumpa bersilaturahim di masjid yang mubarakah ini. Demikian pula salawat dan salam senantiasa teriring pula ke hadirat Nabi tercinta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, para sahabat-sahabat beliau, pimpinan majelis Badan Kota Majelis Taklim Kota Bitung atau yang mewakili yang hadir yang saya hormati, pengurus cabang, ibu-ibu Majelis Taklim yang saya muliakan dan dirahmati Allah, yang saya hormati, yang kita banggakan bersama, Bapak Imam Masjid Hibatullah, Ketua Badan Takmir Bapak Aras Nama, Bapak-bapak, ibu-ibu, insya Allah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ada di dalam Al-Quran, saya ulangi, ada di dalam Al-Quran ayat yang terdapat pada surah Al-Furqan ayat 348. Ayat berapa, Bu? Surah apa namanya? Al-Furqan. Ayat itu mengatakan begini, Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Dan kami Allah menurunkan dari langit itu air yang suci. Satu. Kemudian pada Quran surah Al-Anfal ayat 11 Allah mengatakan wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an litahhirakum bih. Dialah Allah yang menurunkan bagi kalian air, dengan air itu kalian dapat bersuci. Ibu, air yang dari langit itu pasti bersih. Air yang turun dari langit pasti suci. Nanti ketika dia turun ke bumi baru terjadi beberapa perbedaan air. Ibu, bila ibu sholat, ibu junub, ibu mau membersihkan hadas, pasti ibu cari air bersih. Dan ingat, air bersih belum tentu suci. Jangan salah, Bu, ya. Air bersih, sekedar bersih, belum tentu suci. Pagi ini kita belajar air mana yang boleh dipakai untuk bersuci dan air mana yang suci tapi tidak bisa dipakai bersuci. Yang pertama, air hujan. Di rumah menampung air hujan dapat dipakai bersuci. Yang kedua, air laut, bisa kita berwudu di tepi pantai. Yang ketiga,
air sungai, bisa kita berwudu di tepi sungai. Yang keempat, salju. Ya, kalau kita di tempat yang bersalju, dapat kita gunakan salju untuk bersuci. Yang berikut, embun. Ustaz, embun sedikit. Kalau dia dalam jumlah yang banyak, kadang-kadang ada orang bisa menampung embun, maka air itu dapat dipakai untuk bersuci. Berikut, mata air. Mata air bisa dipakai untuk bersuci. Kemudian sumur. Sumur dapat dipakai untuk bersuci. Itulah 7 jenis air mutlak namanya. Air apa bu namanya? Air ini dapat dipakai bersuci. Dia suci lagi mensucikan. Dinamakan tahirun. Suci dapat dipakai bersuci. Jenis yang kedua disebut dengan al-ma'u tahirun gairu mutahhir. Air suci tapi tidak bisa dipakai untuk bersuci. Ada yang tahu apa contohnya? Ya. Air apa namanya? Air teh. Apa lagi bu? Ya. Air yang kelihatan bening, bersih, tapi mengeluarkan bau, itu suci tapi tidak dapat dipakai bersuci. Atau air yang tidak ada baunya, tidak ada rasanya, tapi berubah warnanya. Bisa dipaham bu? Tidak bisa dipakai bersuci. Atau air yang tidak ada warnanya, bening, tidak ada baunya, tapi berubah rasanya. Itu air suci tapi tidak bisa bersuci. Kemudian ibu, selain daripada air yang disebut air suci yang dapat mensucikan dan air suci yang tidak dapat mensucikan, ada lagi yang namanya air makruh dan air haram. Ya, pernah dengar itu air makruh? Pernah. Contohnya apa bu? Ya, air makruh. Air makruh bukan air yang ditampung. Kalau air yang ditampung berarti di ember tidak boleh pakai. Yang dimaksud air makruh itu air yang tergenang tapi dikena sinar matahari langsung. Itu namanya al-ma'ul musyammas. Air yang disinari cahaya matahari. Itu air makruh untuk kita gunakan bersuci. Kemudian ada lagi air haram. Ada yang tahu bu contoh air haram? Ada yang tahu bu contoh air haram? Air haram itu contohnya air yang dicuri. Bisa lanjut bu? Ya. Air yang dicuri itu air haram. Air haram dipakai bersuci. Contoh, ini kok masjid yang bayar sambungnya selat, haram dipakai bersuci. Bisa dipahami? Air yang diyakini ada pemiliknya, tapi kita tidak tahu siapa pemiliknya. Kemudian kita sambung selang atau sambung sesuatu. Ini air yang dibenci namanya. Al-ma'ul maghdub nama. Tidak boleh dipakai bersuci. Bisa dipahami? Kemudian ada lagi jenis ketiga, namanya al-ma' mutanajjis, air yang najis.
Nah ini perhatikan Bu, ini banyak yang tidak paham tentang mana air najis dan mana air yang suci tapi tidak mensucikan. Air yang dimaksud dengan air najis itu adalah air yang sedikit, ya, air yang sedikit, kemudian air yang banyak. Nah ini perhatikan ya, air sedikit dan air yang banyak dimasuki oleh benda-benda asing yang hukumnya najis, maka itu tidak boleh dipakai untuk bersuci. Yang bagaimana yang dimaksud air sedikit dimasuki binatang, kemudian air itu tidak berubah warna, tidak berubah rasa, tidak berubah bau, tetap namanya sedikit dimasuki binatang, najis hukumnya. Ada lagi air yang banyak tapi berubah warna, berubah rasa, bahkan berubah baunya. Ini juga tidak boleh dipakai bersuci. Kenapa? Karena dimasuki benda yang bernajis. Tapi ada tapinya lagi Bu. Kalau airnya banyak, ukurannya, ibu punya tempat penampung air. Kalau ditakar kurang lebih 200 kg atau 208 liter air ditampung, masuk benda najis tapi tidak merubah rasa warna, maka itu disebut dengan air suci yang dapat mensucikan. Bisa dipaham Bu? Air suci yang dapat mensucikan. Kemudian ada lagi yang disebut dengan air mustakmal. Ya, air mustakmal itu yaitu air yang bekas minuman daripada binatang yang halal. Itu bekas, itu mustakmal, tidak boleh kita pakai bersuci. Hukumnya bagaimana? Makruh. Kecuali kucing. Air bekas minuman kucing itu air suci, lagi mensucikan. Kenapa? Karena kucing dalam fikih dikatakan makhluk suci. Kemudian bagaimana dengan air yang sedikit? Tadi sudah saya jelaskan. Air yang banyak, ya, ini air yang banyak, tapi berubah rasa, baunya dan sebagainya, maka itu tidak boleh dipakai bersuci. Terakhir, ada air Ustaz 1 galon di rumah. Ada air 1 galon di rumah, air suci, air mutlak. Tapi pam mati. Itu banyak di Peru itu biasa. Pumpnya mati dan sudah 2 hari mati air. Dan menurut informasi terakhir belum ada kepastian kapan jalan lagi airnya itu. Yang ada cuma air 1 galon. Ibu mau pakai yang mana? Ibu mau pakai yang mana? Ya, walaupun ada air, tapi air itu merupakan kebutuhan utama, maka ibu tidak dibolehkan menggunakan air itu. Karena kalau ibu pakai, mudarat satu rumah. Berarti air 1 galon dianggap tidak ada air, maka bisa kita bertayamum. Ibu-ibu tahu cara tayamum, Bu? Ada yang tahu di sini cara tayamum? Tidak tahu? Mau saya jelaskan, Bu? Baik, tolong diperhatikan, Bu. Ini penting, karena ini bisa terjadi di mana saja, kapan saja. Lepaskan apa ini? Bukan lepaskan, kasih begini kerudungnya. Itu cincin. Kalau ada cincin mas, lepas.
lepas perhiasan, gulung tangannya Bu, gulung tangannya. Bisa juga tidak digulung, dan ada dua cara tayamum. Perhatikan, digulung. Yang pertama, tayamum dimulai dari tangan apa muka? Taruh dengan tangan, tapi mulainya dari mana? Ibu kalau berwudu, tangan apa muka dulu? Muka doa. Doa baru muka. Doa baru muka. Coba diskusi dulu, pastikan dari mana. Muka yang duluan. Diskusi dulu. Karena tangan kan Yang cuma mana? doa. Muka bukan. Muka apa tangan? Muka. Yakin muka. Ibu ada bawa HP? Tolong, ada data? Tolong ketik surah Al-Maidah ayat 6. Ketik. Saya mau biar siangnya masalah yang selesai. Karena ini masalah penting. Persoalan mana lebih dulu, muka apa tangan? Al-Maidah ayat 6. Tidak usah baca tulisannya, terjemahannya langsung. Satu orang saya minta. Ada Bu? Ada? Al-Maidah ayat 6. Coba dibaca Bu, yang keras. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai di siku, dan sapulah tanganmu dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik dan suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu. Ini jawaban. Usaplah wajahmu dan kedua tanganmu. Kalau di kalimat pertama, wa aydiyakum ilal marafiq. Kalau pakai air dari sini cuci sampai di sini. Tapi kalau tayamum tidak dijelaskan sampai di sini Bu. Cuma dibilang usaplah wajahmu dan kedua tanganmu. Makanya ulama berbeda pendapat. Ada ulama bilang tayamum dua cara. Pertama, di mana saja yang ada debu, mau di dinding, mau di mana, sekalipun ibu bilang steril, yang tidak ada di situ abunya, tapi debunya pasti ada. Caranya, perhatikan Bu ya. Ini tangan sudah begini. Letakkan bukan pelan-pelan begini. Ketuk. Bisa. Tapi kalau keras kan. Ketuk. Sudah ketuk Bu? Tiup. Sampai tidak ada lagi kelihatan apa-apa. Yang tinggal itulah debu. Sari dan toibah, debu yang tidak nampak oleh mata. Itulah debu yang suci. Karena debu yang suci tidak bisa diserapi air. Ibu ambil tepung beras atau tepung terigu, kan halus itu. Coba taruh air, meresap tidak airnya? Meresap. Tapi kalau debu ditaruh tidak kelihatan. Itu yang dimaksud tidak bisa dimasuki, najis namanya. Sudah, letakkan, tiup. Kalau tidak mau tiup, ya, karena masih bangun pagi-pagi masih bawa wahon, begini. Oke, paham? Apa yang duluan dimulai Bu? Muka. Letakkan begini caranya. Bukan gosok begini. Usaplah. Usap itu artinya, saya paham. Hanya satu kali. Berapa kali Ibu? Satu kali. Sesudah itu tepuk lagi tangan, tapi di tempat yang berbeda. Tempat yang berbeda. Ini caranya Bu, pindah. Sama juga. Kalau
tidak? Nah, bisa begini, mulai dari kaki kanan. Selesai tayamum. Cara pertama, cara kedua, ini perhatikan, masuk begini, keluar dari dalam. Perhatikan ini. Ini, perhatikan Bu. Ini tangan kiri. Yang mau diusap tangan kanan. Setekuk begini tiup. Nah, tangan ini dari sini mulai. Tarik begini Bu, dari muka, putar ke dalam. Selesai tangan kanan, balas tangan kiri. Tarik, putar. Itu dimaksud dengan kedua tanganmu. Bisa cuma begini, bisa juga dengan sampai ke sini. Tapi niatnya bukan di tangan. Waktu tepuk, nawaitu tayammum al-istibahatis shalah lillahi ta'ala. Selesai. Baru tangan. Maka silakan ibu sholat. Silakan ibu baca Quran. Bisa dipahami Bu? Tapi dengan catatan, kalau berwudu bisa dipelihara wudunya. Wudunya di waktu maghrib, sholatnya maghrib, di isya selama tidak batal boleh langsung sholat di isya. Tapi tayamum setiap kali sholat harus tayamum lain. Jelas Bu? Sebentar pertanyaan. Pertanyaan sebentar. Kita jelaskan dulu supaya di materi kita tegang. Oh, saya. Berapa? Kemudian yang membatalkan wudu dan tayamum. Ada yang tahu Bu? Yang membatalkan wudu atau tayamum? Nanti aja SMS. Itu yang membatalkan tayamum menyentuh Aja SMS aja. Berapa banyak? Tanpa hijab, biasakan garo-garo. Salam. Ustaz cuma di pinggir, dia tapi sejarah kesalahan. Karena Nabi mengatakan, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Mamassat dzakarahu falyatawaddah." Barang siapa yang menyentuh kemaluannya harus wudu kembali. Bisa mengerti Bu? Satu. Yang kedua, tertidur. Nah, ini perhatikan cara tidur. Kalau ibu tidur dalam keadaan julusul murabbah, ini julusul murabbah namanya. Kalau Ustaz bisa ceramah, Ustaz tidur. Perhatikan kita tidur. Kalau dia tidak wudu, tidak batal wudunya, karena dia masih sadar. Tapi kalau zuhur, dia tidak usah bertanya Pak Ustaz, langsung pergi tanpa wudu, bawa wudu pulang. Bisa paham Bu? Kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siti Aisyah mengatakan suatu saat Rasulullah tertidur sampai Nabi itu kalau tidur mendengkur. Riwayat hadis banyak mengatakan Nabi tertidur itu mendengkur. Ketika Nabi mendengkur itu berarti tertidur. Waktu dengar bilang azan, Nabi langsung bangun dan langsung menuju tempat sholat dan sholat. Nabi tidur tidak membatalkan sholat. Karena mengapa demikian? Sebab dalam Quran Allah mengatakan, "Innama yuridullahu liyudhiba 'ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira." Sesungguhnya Dia Allah menghendaki bagimu kesucian dirimu dan keluargamu, maka Allah sucikan dirimu. Jadi Rasulullah yang sama dengan trompet tidur. Nabi bilang, "Saya tidur hanya mataku yang tertutup, tapi hatiku selalu kepada Allah." Jadi hanya berlaku bagi Nabi. Salat tahajud sunnah apa wajib? Sunnah apa wajib Bu? Sunnah bagi Nabi wajib. Salat duha sunnah apa wajib? Bagi Nabi wajib. Yang sunnah muakkadah bagi Rasulullah hukumnya wajib. Makanya Nabi punya istri 12. Tidak boleh ikuti sunnah Rasul sampai 12. Jadi
Kita nggak bilang Nabi berisi cuma apa? Tidak, 12. Kenapa Nabi 12, umat paling banyak 4? Karena itu kekhususan bagi Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana yang tidak wajib jadi wajib, maka Allah juga memberikan rukhsah kepada Nabi. Bisa paham ini? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan, Bu? Oh iya, kalau nyata semua pulang. Ustaz, yang tayamum itu sekali atau 3 kali? Sekali. Mengusap cuma Sekali, tangan juga cuma sekali. Yang kalau menggunakan air baru sunnah 3 kali. Ada lagi pertanyaan? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, boleh tanya topik lain? Yang penting kita ada belajar, no? Kita ada belajar, tanya jawab. Silakan Bu Haja. Bismillah. Saya mau bertanya, Ustaz, apa hukumnya untuk wanita yang melakukan TikTok dan Zumba? Itu saja. Iya, Ustaz. Yang pertama saya jawab Allahu Akbar. Yang kedua saya jawab la haula wala quwwata illa billah. Kenapa saya harus mengatakan Allahu Akbar? Karena kita tidak sangka kalau itu yang mau ditanya. Yang kedua, kenapa la haula wala quwwata illa billah? Karena kita juga paling banyak lihat TikTok. Mari ibu-ibu, tolong perhatikan. Perhatikan Quran surah Al-Baqarah ayat 168. Catat. Al-Baqarah ayat 168. Apa di situ bunyinya, Bu? Dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Hai manusia, makanlah apa yang dari bumi yang halal dan baik. Jangan engkau mengikuti langkah-langkah syaitan, karena syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Mari kita lihat apa hubungannya langkah syaitan dengan makan. Ibu, ayat menyebut halal thayyibah, halalan thayyibah. Orang makan halal pasti, tapi belum tentu thayyibah. Snack halal tidak. Selama ada label MUI pasti halal, tapi ada gizinya. Ya, itu halal tapi tidak bergizi. Dan ini yang paling banyak orang makan. Sekedar enak, tidak peduli ada kandungan gizinya, seratnya. Itu yang paling banyak orang makan. Maka timbullah perkembangan tubuh yang dahsyat. Mulai pocok-pocok, serta dia dicermin. Ya Allah, 17 tahun lalu baik tua dan puji-puji di badan. Sekarang biar mau makan puji sering boleh. Betul tidak, Bu? Karena orang hanya makan yang halal, tidak melihat kandungan gizi dan seratnya, makanya membengkak. Ketika membengkak, ibu yang bingung sendiri. Salah satu cara untuk menurunkan kembali, daripada kita harus apa itu namanya itu berdiet, lebih baik kita zumba. Itu kaitannya. Allah katakan wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan engkau ikuti langkah-langkah syaitan, karena itu salah dari makanan lebih dulu. Betul tidak? Quran surah Al-Baqarah 168. Mari kita lihat hadis Rasul. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim, bersumber dari Abu Hurairah, sahabat Nabi. Kalau saya tidak salah nomor hadisnya 1228.
Kalau saya tidak salah ya, boleh buka itu catatan Sahih Muslim. Nabi bilang begini, nah ini perhatikan. Mudah-mudahan orang yang masuk ini ya. Nabi bilang, simfan min ahlin nar. Ada dua kelompok manusia penduduk neraka. Lam arahuma, saya kata Nabi tidak pernah melihat ada dua golongan orang ini dalam neraka. Tapi hari itu Allah perlihatkan ketika Isra dan Mi'raj dua kelompok ini. Yang pertama Nabi bilang, qaumun ma'ahum siyatun ka'adnabil baqar yadribuna biha an-nas. Kelompok pertama, ada satu kelompok kaum yang memegang cambuk seperti ekor sapi, kemudian dia memukul manusia. Ulama katakan kelompok itulah orang yang hidupnya suka menzalimi orang. Nah, itu satu. Itu kelompok pertama. Kelompok kedua Nabi bilang, wanisaun ya kasiyatun ariyatun, wanita yang berpakaian tapi telanjang. Manakah yang dimaksud wanita yang berpakaian tapi telanjang? Imam An-Nawawi dalam syarah Muslimnya beliau mengatakan termasuk yang pakai pakaian ketat membentuk tubuh, itulah wanita berpakaian tapi telanjang. Termasuk yang tipis-tipis, yang tipis-tipis. Kalau tipis pas tembus ibu, biar mau pede lagi. Ini wanita yang berpakaian, kata Nabi, kasiyatun ariyatun, wanita yang berpakaian tapi telanjang. Kemudian Nabi katakan mumilatun, ya, wanita yang suka bergoyang-goyang, mumilat. Baru Nabi bilang ma'ilat. Ma'ilat itu apa? Ketika dinasihati dia marah. Nabi bilang ru'usuhunna ka'as'imatil bukhtil ma'ilah. Wanita termasuk wanita yang kepalanya bagaikan punuk unta yang miring ke kanan. Apa itu? Konde. Waktu pesta pernikahan, pesta perkawinan, supaya kelihatan cantik, sambung dengan rambut palsu. Haram hukumnya, kata ulama. Sebagai itu, tambahin bagaimana? Apa dampaknya kata Nabi? Wanita yang suka bergoyang. Nabi bilang itu mumilat yang bergoyang dengan menunjukkan seakan-akan manusia sombong. Itu di TikTok kalau kita lihat orang bergoyang, la ilaha illallah. So pakai baby doll, muka sebisai, body so bululu. Kok ada percaya diri lagi bergoyang di TikTok? Ya, yang balia itu ada dua macam, ada yang cari dan ada yang dia keluar. Kan kadang buka Facebook langsung keluar itu. Mulia, bagaimana? Barang bagus bisa dipambuk. Nabi bilang dua golongan ini lam arahuma, saya tidak pernah melihat ada penduduk neraka seperti itu modelnya. Dipukul, dicambuk. Yang kedua, wanita-wanita yang menggoyang-goyang badannya. Ini dia bergoyang-goyang ini, Bu. Ada orang, tapi kalau dia punya niat untuk menampakkan sebagainya, haram. Baru bilang apa yang terjadi kepada dua orang ini, kepada wanita yang begini. Nabi mengatakan dalam hadis lanjutannya, beliau mengatakan la yadkhulnal jannata, dia tidak akan pernah masuk surga. Satu. Baru Nabi bilang walam yajidna rihaha, bahkan bau surga pun dia tidak akan dapat, kata Nabi. Wa inna rihaha, sedangkan kau tahu, kata Nabi, bau surga itu la yujad min masiratin, masih jarak 5.000 tahun perjalanan kau sudah cium bau surga di tempat ini. Dan orang seperti tadi, walaupun itu dia tidak bisa cium, apalagi masuk. Saya bangun. Tapi saya yakin ibu-ibu di sini cantik-cantik semua, tidak ada yang TikTok.
Kita harus berbaik sangka. Amin. Yang Zumba tidak ada di sini, Alhamdulillah. tapi ditaruh di luar. Jadi hukumnya Zumba, TikTok haram bagi wanita muslimah dan halal bagi yang lain. Ya, setiap umat Bu ditanya sesuai syariatnya. Contoh, Muslim mati, kemudian Muslim mati, dikuburkan Babu Dekan, kubur Babu Dekan. Ada tidak ibu pernah dengar di malam pertama turun malaikat bertanya kepada orang yang baru dikuburkan, ditanya begini, man rabbuka? Ada tidak pernah dengar itu? Siapa Tuhan? Itu hanya ditanya kepada yang Muslim. Yang di sebelah Frans tidak. Kenapa? Karena setiap umat ditanya dengan sesuai syariatnya. Makanya waktu sholat maghrib kita hadiri acara azan dikumandangkan. Kemudian yang non Muslim sampai isya dia tidak dapat dosa meninggalkan sholat maghrib. Kenapa? Karena maghrib tidak wajib bagi dia. Tapi ibu yang ada di acara itu yang tidak sholat, ibulah yang berdosa. Betul tidak? Ada lagi pertanyaan lain? Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya ingin tanyakan Pak Ustaz, apabila kita melaksanakan perjalanan jauh, kita naik pesawat, kita akan bertayamum jelas tiba saat waktu sholat. Apakah kira-kira di pesawat itu ada abu Pak Ustaz? Dan bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang mantap. Itulah bedanya abu dan debu tanah. Kalau abu nanti pegang begini, abu. Debu tanah pegang begini, tidak. Tapi pasti ada partikel debu di situ. Di rumah sakit steril, di ruang ICU steril, kan gitu kan Bu? Tapi orang sakit tayamum di tempat itu juga. Karena yang mau diambil adalah debu tanah yang tidak nampak. Makanya kalau masih ada rasa, bawa abu. Berarti yang keluar itu yang terasa dan nampak. Yang tidak nampak itulah sa'idan thayyibah. Ya, boleh Bu? Ada lagi yang lain? Oh ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin tanyakan tentang yang bisa pernah ditanyakan oleh Ibu Angelina tentang soal Jumat. Tadi kan dibilang bahwa untuk dan Jumat itu tidak boleh untuk seorang muslim. Tidak bisa saya ingin tanyakan lagi. Mohon Ustaz, apakah dengan kita jumpa dalam ruangan tertutup tidak diposting maksudnya itu kita sendiri tidak pakai itu juga ya, pertanyaannya stop. Ustadz, cuma ibu-ibu BKNT yang tidak ada DP pegawai syarat di situ. Ya, di ruangan tertutup. Ibu yang menyukai wanita bukan hanya laki-laki, ada juga wanita suka wanita. Yang dilarang bukan zumbahnya, pakaian membentuk tubuh itulah yang mengundang birahi sesama wanita. Paham? Jadi jangan ibu birah. Siapa kok suka foto orang perempuan? Banyak. Botler. Kenapa kira-kira tidak tahu botler? Satu maksudnya yang setel ini apa cuma karena jumlahnya atau karena cara pakaian kita? Goyangannya. Karena dia pakai jalabia, tapi di pokoknya itu langsung terangsang.
Misalnya sendiri ini Ustaz, tidak Oh, ada. sendiri tidak apa-apa. Sedangkan mandi di kamar mandi sendiri mata ranjang bulannya apa-apa. Ya. Yang intinya Ada orang lain, Bu. Orang tidak berburuk sangka. Ah, jangan-jangan dia lesbi dan sebagainya. Tidak. Yang dilarang itu sesama jenis, apalagi lawan jenis. No, yang paling banyak sekali itu Car Free Day. Paling banyak Car Free Day. Car Free Day sudah 2 kesalahan dia buat, Bu. Apa itu? Dia pakai jilbab, pakai kaos olahraga tangan panjang, baru dia kancing dengan jeans di belakang, dengan legging. Maka terjadi 2 kesalahan. Sudah di depan umum, dia pertontonkan lagi bentuk tubuhnya. Ini yang bau surga pun kata Nabi dia tidak akan cium. Bisa Bu dipahami? Jadi olahraga tidak dilarang, Bu. Rasulullah sendiri kadang-kadang panggil istrinya Siti Aisyah untuk berlomba lari. Waktu pertama Nabi masih menang. Setelah Nabi mulai berumur, Nabi kalah. Olahraga tidak. TikTok itu bukan olahraga, Bu. Zumba yang olahraga. TikTok itu apa dia nama itu? Sebenarnya di tujuan. Hah? Ya? Sebenarnya itu hanya aplikasi. Cuma ini TikTok jahanam ini dia pancing dan doi. Kalau banyak orang lain, Kalau banyak tidak, orang Bu. kan jadi hilang. Jadi Kalau untuk yoga Ustaz, ya, senam yoga. untuk senam yoga pun silahkan selama itu tidak seperti saya sebutkan tadi. Jadi yang dilarang itu bukan olahraganya, Bu. Yang dilarang apa yang menjadi alat bantu atau sesuatu yang dapat mengundang birahi. Itu saja masalahnya. Jadi jangan ibu bilang, oh itu dibilang katanya itu zumba haram. Yang haram bukan olahraganya. Yang haram itu cara berpakaiannya. Itu tidak. Ya. Kalau goyang sendiri di rumah tidak masalah. Dibuka cermin sampai pijat cerminnya masalah. Yang persoalan sekarang ada juga wanita-wanita lain. Dia bergoyang-goyang, apa kita tahu kalau itu wanita juga tertarik sama ibu? Kan tidak. Daripada kita berburuk sangka, lebih baik kita olahraga sendiri. Paling bagus itu zumba, Bu. Zumba dan TikTok paling bagus di muka itu. Wah, bilang wallahi. Ibu pakai itu yang ketat-ketat, pakai yang betul-betul tipis, transparan. Buka papai tua. Dibuka papai tua. Pertama, halal, sehat, ya, segar. Makin bertambah cinta papai tua kepada Maituna. Betul tidak, Bu? Ada lagi? Silakan pertanyaan lain. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih menyangkut jaga wudhu, Ustaz. Kami kan sering naik bis untuk buka puasa di jarak-jarak jauh. Jadi tadi Ustaz bilang kalau orang tak tidur bong sota sandar itu batal wudhu. Nah sekarang kami kan naik bis, ada bersandar, kalau sudah tidur itu batal Ustaz atau tidak? Terima kasih. Pertanyaan yang saya tidak sangka. Ibu, yang dimaksud di situ sebenarnya bukan tidurnya, itu hilang kesadaran itu. Ya kan? Ya ibu ada tutup mata begini, tapi kalau ibu tahu tuh doi bisa ada orang reken, tidak bakal. Itu tidak. Yang dimaksud di sini, ibu tidur kemudian hilang kesadaran. Tiba-tiba isu masuk sampai tuh kan? Ah, berarti batal itu.
paham? Silakan. Yang terakhir. Ya, terima kasih Ustaz. Ini tadi yang sudah Ustaz singgung tentang masalah konde rambut. Ya, tadi Ustaz mengatakan wanita itu dilarang seperti punuk unta yang menghadap ke sebelah kanan kalau tidak salah Ustaz. Oh, kanan kiri, lengkap-lengkap kan Ustaz. Ya, posisi punuk unta itu seperti apa Ustaz? Apakah melewati batas kepala? Itu yang pertama Ustaz. Kemudian yang tadi Ustaz sampaikan wanita yang menyambung dengan rambut lain itu membentuk konde. Kalau toran Ustaz pakai rambut sendiri tapi diikat, ini mau tanya Ustaz, apakah punuk unta itu melebihi batas kepala? Kalau toran kan bisa cuma jaga ikat dengan ikat rambut yang sedikit besar Ustaz, tapi rata kepala begitu. Apakah itu diperbolehkan? Kemudian Ustaz ada lagi satu. Kalau tadi Ustaz sudah menjelaskan tentang masalah Zumba dan TikTok. Ini sebenarnya yang lagi viral-viral Ustaz. Kalau orang lagi kumpul sama-sama, rame-rame, ada yang tidak bernama istilah orang bagoyang, tapi bukan bagoyang Zumba Ustaz, hanya sekedar refreshing seperti goyang Haji Ali. Kok senang begitu Ustaz sebenarnya, tapi tidak bagoyang Zumba. Cuma orang tua, apa itu boleh Ustaz? Terima kasih. Kita jawab dulu yang kedua, pertanyaan kedua. Coba ibu kasih contoh. Karena kita baru dengar tuh goyang Haji Ali. Goyang Haji Ali. Ya, Goyang Haji Ali. Halo, Ibu. Yang dimasalahkan di sini bukan DP nama, itu DP cara. Nanti besok-besok lagi ada goyang Ustad. Jadi selama gerakan-gerakan itu mengundang birahi, baik birahi sesama jenis maupun lawan jenis, ini pasti haram. Itu saja punya kunci itu. Tidak usah permasalahan DP nama. Ustaz, bukan Zumba sekarang. Apa dan? Zombie. Tapi DP gerakan sama. Cuma nama dia rubah. Dia pikir nama yang jadi masalah. Nah, senam sari kita baru dengar juga ini. Yang bagaimana? Coba kasih contoh, kita mau lihat. Iya, senam santri yang macam mana? Saya belum pernah lihat itu. Yang di sekolah madrasah yang bagaimana itu? Sebaiknya kalau senam santri yang perempuan dipisahkan dengan laki-laki, itu aman. Itu pasti aman. Kenapa? Yang mencontoh itu pasti anak-anak. Jadi yang kelompok misalnya begini, yang mau bikin senam santri, yang susah itu dikasih gabung. Padahal anak-anak dibalik semua ini. Bisa dipahami? Jadi tinggal dipisahkan mana wanitanya, mana prianya. Baru pertanyaan yang pertama tadi Ibu, yang penting rambut sendiri, mau konde di sini, mau ikat di sini. Yang saya maksud itu rambut sambungan, termasuk alis tato. La'anallahu mustawshimat. Allah melarang wanita-wanita yang mentato wajahnya. Kata Allah melaknat, bukan larang, laknat. Cukur para alis. Di sini semua asli kita lihat. Sudah jangan usah berurusan kan? Haram hukumnya Bu. Itu Ustaz, tapi kalau tambah-tambah alis tidak mengapa. Yang haram itu cukur, itu alis buatan, bikin garis sendiri. Itu namanya merubah ciptaan Allah, kata Nabi. Jadi paham? Jadi kalau pakai alis tidak masalah, yang penting jangan cukur.
Cukur habis itu kan dia tato lagi supaya apa? Supaya kalah kalau ukir-ukir muka jernih. Ini kau itu yang berjibat yang bakal hari-hari di Pak Ito setiap pesta. Pak Ito sudah kali baganti, Pak Ito belum kalah-kalah dengan begini. Masih dipaham? Tanya lagi sebelum saya tutup. Iya. Tunggu, Ibu Ketua BKMT tato atau apa itu? Sorry. Ustadz so tua lihat yang tato bagaimana? Masih muda Pak. Ini Ustadz mau tanya, sambung rambut. Kalau tempat orang ada banyak yang pakai bukan rambut Ustadz, cuma kain, apa seperti konde kain begitu. Tapi tidak seperti di atas begini, cuma di bawah karena mau tahan tuh kerudung, tuh jilbab. Itu apa boleh bukan rambut Ustadz, cuma kain. Itu kan bukan jenis rambut, itu kan menampung rambut namanya. Supaya rambut tidak gampang terbuka, terurai. Bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud itu bagaikan punuk unta, DP rambut so ada, kurang tinggi, dia tambah yang itu, ekor kuda tadi itu rombongan Ada kan kode yang sudah tertempel lagi. Rambut gitu. Silakan Bu Haja Linda. Jadi saya mau tanyakan Ustaz masalah berpakaian untuk wanita muslimah. Cara apakah bisa, kalaupun bisa, bagaimana caranya untuk wanita muslimah berpakaian memakai celana Ustaz? Celana panjang, apakah bisa memakai celana panjang? Tapi kalau belum bisa, apakah harus sampai di lutut atau? Jadi begini, pakaian muslim tidak diatur secara spesifik detail oleh Al-Quran dan Sunnah Rasul. Tapi yang diatur adalah menutup aurat. Yang dimaksud menutup aurat bukan supaya tidak nampak, bukan cuma itu. Tapi semua yang menggambarkan bentuk tubuh wanita itu yang dilarang. Jadi yang bagaimana kalau pakai celana panjang supaya tidak nampak? Kasih panjang melewati lutut. Ya, apa itu biasa? Legging ya. Tidak masalah, yang penting dia panjang. Karena kalau dia pendek itu bisa yang bahaya di perempuan itu kan kepala ke atas. Kan begitu. Dan ada orang tetap diabetes. Nah itu yang dimaksud Bu. Jadi melebihi lutut, itu pun melebihi lutut, jangan cuma sampai di lutut, lewat sedikit, kasih lebih lagi. Training spa. Training spa kan ada yang ketat, ada yang longgar. Longgar kan? Tidak ada masalah selama tidak membentuk body. Membentuk body itu maksudnya pakaian ketat. Ketat. Bisa dipahami? Oke, sudah cukup? Oh iya. Pertanyaan dari Pak Aris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Mohon maaf Ibu, saya ingin menanyakan Ustaz kembali ke aplikasi TikTok. Itu kan sebenarnya Ustaz dibuat bukan untuk apa ya, istilahnya memamerkan gerakan seram atau apa. Ya karena saya kembali kepada pemakainya saja. Setahu kami aplikasi TikTok dibuat banyak sekarang sosialisasi misalnya dari Kementerian Kemendagri, misalnya dari pajak, BPJS segala macam, itu menggunakan TikTok dengan pemikiran durasinya pendek, gampang dilihat, dan sekarang sedang booming sehingga banyak sekali orang-orang menggunakan apa Ustaz untuk membuka itu. Yang kedua Ustaz, tidak harus dengan TikTok apa ya istilahnya senam-senam yang dilakukan ibu atau apa itu menjadi haram. Contohnya waktu senam kita ada buat siaran langsung, ya. Waktu senam direkam, di share di Instagram,
atau di FB, sehingga mungkin baru pencerahan Ustadz mengenai TikTok ini, karena setahu saya, mohon maaf, ini tidak semua yang di TikTok itu mungkin kurang baik Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Oke. Terus, jadi aplikasi TikTok sebenarnya tidak ditujukan untuk seperti yang dijelaskan tadi, tetapi penyalahgunaannya itulah yang dilarang. Pisau, tidak ada hukum haram dalam pisau, tapi ketika dipakai untuk menganiaya, jatuhlah hukum haramnya. Bisa dipahami? Jadi tidak ada masalah dengan TikTok, selama apa yang dilarang agama tidak dinampakkan di barang itu, di TikTok itu. Kemudian tentang pertanyaan yang kedua, Pak. Pertanyaan yang kedua tadi, Bapak sebutkan aplikasi. Ibu, jangan cuma ibu tahu ada amal jariah, dosa jariah juga ada. Dosa jariah itu begini: muat di TikTok, tampilkan goyang-goyang, zumba, muat di aplikasi, muat di Facebook, Instagram, Twitter. Sekalipun ibu sudah hapus, ibu punya rekaman masih terekam dengan jelas di foldernya pembuat aplikasi itu. 50 tahun ibu meninggal, masih bisa diambil data itu untuk ditampilkan lagi. Dan itu berarti ibu sudah 50 tahun berkalang tanah, wafat meninggalkan dunia, dosanya masih jalan terus masuk ke dalam kubur. Saya dipahami? Saya kasih contoh. Pernah dengar itu namanya, ini bintang terkenal ini Eropa ini, Mor ini apa namanya? Marilyn Monroe itu dia tahun-tahun 60-an 70-an. Betul tidak? Sekarang tampilkan lagi dia punya film-film yang 40-50 tahun yang lalu, padahal orangnya sudah mati. Di situ dia baku cium dengan DP pasangan, di situ ada adegan-adegan hot, dan itu ditampilkan lagi. Artinya dosa jariah masih terus. Saya dipaham. Maka begitu Pak. Terakhir sebelum saya tutup, saya ingin menyampaikan satu hal yang penting buat kita semua. Kadang-kadang kita menghadiri acara-acara non-muslim, ya, acara-acara non-muslim. Itu kita kadang-kadang tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Karena di situ dikatakan ini makanan nasional, ini makanan nasional. Kemudian yang ragu-ragu tetap tidak mau makan makanan nasional. Karena gitu. Islam tidak pernah mengenal namanya makanan nasional. Islam tidak pernah mengenal namanya makanan nasional. Yang dikenal oleh Islam halalan thayyiban, artinya halal itu ada syaratnya, Bu. Bukan cuma sekedar yang baik, tapi ada syaratnya. Pertama, binatang yang dimakan oleh seorang muslim harus disembelih dengan cara Islam. Ayam haram kalau disembelih dengan cara yang berbeda. Dipaham? Semua itu ditaruh ke makanan nasional. Makanan nasional. Makanan nasional bukan makanan Islami. Bisa dipahami ini, Bu? Ustaz, tapi ini orang Pak catering. Ini catering ini yang punya orang Islam yang sewa semua DP alat. Non muslim pesan catering, orang DP alat bawa ke sana. Siapa? Aku campur. Bu, setiap bejana yang pernah masuk daging babi dan anjing itu tetap ada najisnya.
dan najisnya disebut an-najasatul mughalladah, najis berat. Apa itu najis berat? Najis berat tidak sah dipakai lagi wadahnya sebelum dicuci 7 kali. Awwaluhunna bit-turab, kata Nabi, cuci dulu dengan tanah, gosok dengan tanah, baru disiram 6 kali berturut-turut dengan air, baru dianggap suci benda itu. Tapi Ustaz, daripada tanah kan lebih bagus mama lain. Ibu, ada hikmah di tanah itu. Coba saya kasih contoh. Ibu jawab ya. Kira-kira kalau saya ambil mama lain, saya tuang di tanah, saya biarkan selama 1 tahun, kemudian saya ambil lagi itu tanah, dan kita periksa di laboratorium, masih ada tidak racunnya mama lain? Masih ada. Tapi coba lihat, kalau makhluk masuk ke dalam tanah, terurai menjadi tanah, masih boleh lagi ibu tahu di situ ada segumpal daging yang terurai? Ibu tidak akan dapat. Itu rahasianya. Kenapa Nabi bilang awwaluhunna bit-turab, cuci, gosok dengan tanah, baru 6 kali disiram, baru benda itu jadi halal untuk dipakai kembali oleh muslim. Jadi kalau saya usulkan, kalau ada usaha catering, ya, kalau memang ada rezeki lebih, bikin alat 2, alat untuk non muslim dan alat hanya disewakan bagi yang muslim. Tapi Ustaz, yang makan itu kan ada juga non muslim. Yang dimaksud itu, ibu, bukan makannya saya non muslim, makan pakai piring muslim, terus itu bagaimana? Tidak apa-apa, kan dicuci, kan dia kan tidak makan makanan itu. Yang dilarang itu ketika itu benda itu sudah masuk di situ. Ustaz, piringnya muslim, tidak ada najis, tapi di sebelah ada tuh barang itu lalar biru lagi, dari situ di batera oleh kamari, sama. Jadi ini yang perlu saya sampaikan. Kemudian kadang-kadang kita terjebak, ibu, pada acara-acara. Saya pernah, Pak Maras, saya mohon maaf, saya pernah sampaikan kepada pengurus badan tazkiyah, tolong umat Islam harus tegas dan jelas. Jangan pegawai muslim dikasih masuk ke rumah-rumah ibadah. Harus jelas dan tegas. Caranya bagaimana? Bikin surat pernyataan, sampaikan kepada pemerintah bahwa kami muslim, itulah yang jelaskan. Saya ingat 5 tahun yang lalu waktu acara di masjid yang di depan-depan itu apa? Ustaz Ataullah. Ada acara buka puasa bersama. Di situ dihadiri oleh pejabat-pejabat non muslim. Saya di situ saya sampaikan, Bu. Saya bilang makanan nasional bukan Islami. Apa sebabnya? Saya jelaskan seperti tadi. Ibu tahu apa? Selesai saya ceramah, saya turun. Seorang pendeta di samping saya berkata, Pak Ustadz, terima kasih banyak. Selama ini kami kira umat Islam itu sombong, sok suci, sok bersih. Kenapa? Karena kalau diundang biar saya bilang Islami, tetap dia pilih pisang dengan aqua. Nanti hari ini kalau saya jelas, dia berbalik, dia sama Pak Ondang, Pak, mulai sekarang orang di Pemkot, kalau bisa makanan diambil bawa Jo, dari mulai DP lebar sampai DP isi. Orang kadang-kadang kalau orang tidak berani menyampaikan, kadang-kadang orang berburuk sangka kepada kita. Hanya karena umat Islam tidak tegas dan jelas. Bisa dipahami? Barangkali demikian, Ibu, saya mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Insya Allah kita semua diberi Allah Subhanahu Wa Taala rahmat, inayah dan kebaikannya. Demikian, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wallahu musta'an. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran disampaikan dan diucapkan kepada Ustaz. Insyaallah apa yang disampaikan bisa kita
jalankan setiap hari.